قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل تصفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Sampurasun. Kembali hadir dengan saya di channelnya Doni Cipining. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Selain itu saya juga membagikan sebuah informasi. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan sebuah metode untuk bagaimana kita mengelola diri kita yang sudah rapuh. Banyak sekali orang-orang yang mungkin di umur segini, di umur yang harusnya sudah menikmati hasil, akan tetapi dia menyesali apa yang telah dilakukan di masa lalunya. Sebetulnya banyak orang yang menyesal di umur yang seharusnya sudah mencapai di titik pencapaian ataupun di titik kesuksesan. Itu karena memang tidak dibentuk oleh mindset ataupun pola pikir yang positif. Bagaimana metodenya? Yaitu kita harus pindah yang tadinya dari zona nyaman ke tidak nyaman. Ya, zona nyaman ini memang sering terjadi. Yang saya rasakan dulu itu adalah salah satu faktornya handphone ataupun gadget. Nah, ini gadget ini tidak lepas dari genggaman kita, apalagi ketika kita sudah membuka scrolling TikTok, Facebook, YouTube dan lainnya. Itu tidak akan terasa 1 jam, akan terasa 1 detik. Itu udah saya rasakan. Ketika kita sudah menyadari ataupun kita sudah belajar pola pikir ataupun mindset, itu akan kita rasakan. Setelah ini aja saya merasakan, toh dulu tuh saya main handphone berjam-jam, itu terasa kayak barusan gitu. Nah, itu kita akan merasakannya ketika kita sudah berpikir ataupun mengatur pola pikir kita dengan pola pikir ataupun mindset yang baik. Metode yang selanjutnya yaitu kalian mulai membuat janji pada diri kita. Janji dan komitmen ini sangat penting ketika kita ingin merubah kebiasaan di zona nyaman ke tidak nyaman. Akan tetapi suatu saat nanti tidak nyaman ini akan menghasilkan sebuah kenyamanan dan kebahagiaan kita di titik pencapaian yang sangat luar biasa. Janji dan komitmen ini perlu kita tepati. Namun di perjalanan mungkin ada aja yang stuck, bingung. Padahal hari ini misalkan, saya udah melihat podcastnya Doni nih, semangat, saya ingin belajar lebih baik lagi. 1 hari mulai, 2 hari masih masih semangat, 3 hari masih semangat, 4 hari mulai bingung nih, mau ngapain lagi nih ya, bikin progres inilah, progres itulah. Nah, itu udah mulai bingung. Gak apa-apa, biarkan, istirahatkan dulu otak kalian. Yang penting kalian memiliki sebuah progres ataupun kalian pernah mencoba, memulai. Saya juga seperti itu ya. Saya juga seperti itu, saya alami hal-hal yang seperti itu. 1 hari saya semangat, 2 hari saya semangat, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya mulai down. Tapi ketika saya melihat podcast yang lain, pencapaian orang lain, padahal mereka juga biasa-biasa aja loh kontennya, akan tetapi kok bisa gitu. Nah, disitulah semangat lagi, mendengarkan podcast lagi, dan memiliki sebuah janji dan komitmen. Itu ketika saya janji kepada diri bahwa saya harus sukses, saya harus berhasil. Itu menjadi sebuah metode yang baik. Biarkan orang lain tuh berkata merendahkan kita ataupun sebuah ejekan. Nah gini, nah gitu.
gak usah didengarkan, hiraukan aja. Jadikan hal-hal yang seperti itu menjadi semangat kita. Manfaatkan saja gadget kita, sosial media kita dengan sebaik mungkin. Biarkan orang yang tidak suka maupun orang yang suka terhadap kita, biarkan aja, logo aja ya. Karena di sosial media ini banyak orang, bukan ribuan, ratus triliunan bahkan ya, orang yang sudah menggunakan gadget. Namun kalau kita hanya menjadi seorang penonton saja, apalah daya nanti ketika kita sudah berumur ataupun orang lain yang sudah merasakan kesuksesan dan keberhasilan, kita hanya bisa menjadi penonton. Nah, komitmen dan janji sudah kita lakukan. Mulailah, ketika gagal, ulangi lagi. Gagal, coba lagi. Cari relasi ataupun cari mentor-mentor ataupun cari yang circle-circle yang masa-masanya bertumbuh, masa-masanya ya pikirnya positif. Jangan hanya sekedar kalian nongkrong, main, itu tidak akan gunanya ketika kita bisa ketika kita ingin mencapai suatu tujuan. Jadi jangan belok dalam artian ya kalian main nongkrong, nanti aja ketika kalian sudah sukses, ketika kalian sudah berhasil, maka nongkrong kalian akan menjadi fulus, nongkrong kalian akan menjadi cuan. Kontenkan, ketika kalian sudah sukses, maka kontenkan, nongkrong sini, nongkrong sana. Nah, itu akan menjadi sebuah income yang baik buat kita. Lalu ada metode yang selanjutnya, yaitu disiplin. Nah, ini disiplin ini yang menjadi kunci utama juga buat kita yang mau mencapai ke titik kesuksesan ataupun keberhasilan, baik di bidang hal apapun itu. Maka kalian harus disiplin dengan waktu, mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Ketika kalian sudah memiliki janji, komitmen, kalian tulis tuh langkah-langkahnya, kalian buat random ataupun jadwal kalian mau jam segini mau apa, jam segitu mau apa, itu buatlah. Nah, ketika kalian sudah memiliki sebuah disiplin, maka terapkanlah. Jam 1 misalkan jam 7 sudah berangkat bekerja, ataupun sudah memiliki sebuah progres inilah, ataupun jam 4 subuh kalian sudah bangun, mandi, terus siap-siap sholat subuh. Nah, itu akan menjadi dengan sendirinya nanti pekerjaan kita tuh berasa enteng, serasa ada yang bawa. Ya, kita ikhtiar pun kayak seakan-akan tuh kayak tidak ada rintangannya gitu, berjalan dengan sendirinya aja gitu. Jadi kayak hampa aja gitu di bawahnya, enak gitu. Ya. Disiplin dengan waktu yang sudah ditentukan, baik kita membuat jadwal ataupun random yang kita projectkan, itu adalah sebuah yang harus kita terapkan atau metode yang harus kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Banyak ya tentang materi tentang disiplin itu harus seperti apa. Kalian cukup dengan metode yang 3 ini yang saya sampaikan untuk memulai. Yang pertama, kalian tadi harus memiliki sebuah tujuan atau mimpi, janji dan diri, terus komitmen dan disiplin. Itu juga sudah lumayan kalau kita terapkan dalam hal-hal yang positif. Intinya kalian harus memiliki sebuah progres. Sekecil apapun progresnya, kalian tetap menjadi seorang yang bisa mencapai di titik kesuksesan, apalagi dengan komitmen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.